Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Inna hadha lawal bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadina al-mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kaum muslimin muslimat jamaah masjid Surau Darul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup dan menjalani kehidupan ini. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah. Amin Allah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada keluarga kita, sanak famili kita, karib kerabat kita dan saudara-saudara kita yang hingga saat ini dalam keadaan sakit,
baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah ataupun yang sakit sedikit masih datang ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Amin. Amin ya Allah. Seterusnya Allah sempurnakan dengan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman Islam sudah kita jalani kehidupan ini. Melaksanakan tugas-tugas kita yang mulia dari Allah sebagai wakil yang di muka bumi ini menjalani kehidupan bersama-sama mencari kehidupan yang Allah sediakan buat kita berupa rezekinya, rahmat dan nikmatnya yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah kita Allah terima hendaknya sebagai amal ibadah hamba yang soleh kepadanya, dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya Allah. Kita sangat menyadari bahwa diri kita masing-masing tidak tertutup kemungkinan terlanjur berdosa di dalam menjalani kehidupan ini. Apakah disebabkan karena kekurangan ilmu pengetahuan kita tentang agama kita ini? Kadang-kadang kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu syahwat, perasaan dan pikiran kita, serta mengontrol ucapan dan perbuatan kita. Innallaha ghafurur rahim. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang telah menyediakan buat kita ibadah yang di dalam ibadah itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya yang artinya, hai sahabatku, andai kata ada di depan rumah kalian sungai yang mengalir yang sangat bersih airnya, lalu kalian ke sana 5 kali dalam sehari semalam, menceburkan diri kalian, membersihkan tubuh kalian, akankah ada juga kotoran di tubuh kalian? Kata sahabat itu, tentu tidak ya Rasulullah. Tahukah kalian seperti itulah sholat. Jadi setiap kita sholat, kita minta ampun kepada Allah di dalam sholat. Di mana kita minta ampun? Setiap bacaan duduk doa antara dua sujud. Ada doa antara sujud kita baca, isinya semuanya doa. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Sayangi dan kasihilah aku. Wajibuni, cukupkan kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'fu'ani, maafkan aku. Kemudian sesudah salat, setelah berzikir dan berdoa, berzikir kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah SWT. Di dalam doa itu, di antara doa yang wajib kita baca adalah doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami telah banyak berbuat zalim kepada diri kami semenjak akhir balik sampai hari ini. Ada perintahmu yang kami lalaikan atau tidak kami kerjakan. Ada laranganmu yang terkerjakan oleh kami, baik sengaja atau tidak sengaja. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah permohonan ampunan dosa kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Waktu malaika dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala setiap kita sholat, dosa-dosa
Amin ya Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Kita lanjutkan kaji kita 2 minggu yang lalu. Kok rapi kan Ustaz ini? Jadwal Ustaz. Ini jadwal sudah berubah. Kalau dulu kan tiap Selasa kafe, ini dipindahkan ke Rabu. Jadi Sultan Pamedan katanya kamu kita Rabu kemana bisa lagi. Kamu cari jadwal yang masih ada Rabu kedua bulan genap. Nah, ini Rabu kedua. Sudah tusak tiap Rabu kelima genap dan ganjil. Rabu kelima kau datangnya dalam setahun sampai kelima. Nah, makanya 2 minggu lalu Rabu kelima. Nah, ini Rabu kedua. Aduh nanti baru sebuah lawak. Yang penyebab kalau dulu kan sekali sebulan lawak sebuah. Sehingga kajian fahmul Quran, tafsir Quran secara berkelanjutan kita penting karena jaraknya sangat jauh. Maka kita kembali kepada kajian fahmul Quran kontekstual. Artinya apa? Kita mencoba memahami Al-Quran di mana peristiwa-peristiwa itu yang kita butuhkan setiap hari yang kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah mulai 2 minggu yang lalu. Apa judulnya? Meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita lanjutkan karena tadi kita bergantung. Pada 2 minggu yang lalu itu kita telah menelaah dan mengkaji bahwa Ibrahim itu di dalam beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dia telah melewati 3 konsep tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah kita beriman kepada Allah, meyakini Allah yang Maha Esa lah yang menciptakan siapa makhluknya. Ya, jadi kita mengimani itu kepada Allah, Allah yang menciptakan semua makhluknya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan alam. Jadi Rabb itu artinya Tuhan yang menciptakan. Apa arti Rabb itu? Tuhan yang menciptakan. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Surat Yunus ayat 3. Sesungguhnya Rabb yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Allah dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam Al-Fatihah kita sebut juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan semua alam semesta. Sekarang kita dalami tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu makna Rabb itu yang pertama adalah Tuhan yang Maha Mencipta alam. Yang kedua Tuhan yang Maha Mengatur alam. Yang ketiga Tuhan yang dipatuhi oleh alam itu. Itu dia makna Rabb itu. Ya, yang intinya. Karena dia yang menciptakan maka dia pula yang mengatur. Karena dia mengatur yang diaturnya patuh kepadanya. Itu keimanan kita. Ya. Tubuh kita ini diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah aturannya, sistemnya. Maka sistem tubuh itu patuh kepada Allah. Apabila kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sistem tubuh, maka tubuh kita akan berproses memberontak. Akhirnya kita akan mengalami sakit. Kan seperti itu. Ya, nah, itu contoh sederhana saja kan. Para ahli tasawuf dalam merumuskan 2 teori tentang tauhid rububiyah ini. Ada 2 teori. Apa teorinya? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Itu teori yang pertama. Pikirkan yang diciptakan Allah, engkau akan kenal dengan Allah. Tapi jangan engkau pikirkan dengan zat Allah yang maha gaib, engkau tidak akan sanggup menjangkau kemahagaibannya. Ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq itu membuktikan bahwa keimanan itu dimulai dari mengenal
Tuhan lewat memperhatikan alam. Ya. Ketika Nabi Muhammad itu jadi rasul, manusia pada waktu itu menyembah berhala yang disangkutkan di titik Ka'bah. Lata, Manata, dan Uzza. Sama seperti masa Ibrahim, ketika Ibrahim lahir, manusia semuanya menyembah berhala yang dibuat oleh orang tuanya sendiri. Kan begitu kan? Turunlah ayat kepada Nabi Muhammad SAW pada masa Nabi. Apa coba? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang telah menciptakan alam. Jadi manusia langsung diajak untuk memperhatikan alam yang diciptakan oleh Tuhan, supaya manusia itu kenal dengan Tuhan. Ketika kita memperhatikan alam, ya, kita menemukan di alam itu tidak ada yang bertentangan, semuanya tersusun rapi, tidak teratur saja, dan ada yang tidak teratur. Ya, kenal waktu berlalu, detik, menit, jam, hari, itu berulang-ulang, tidak pernah lewat-lewat. Ya, satu menit 60 detik, tidak pernah jadi 61 detik, tidak pernah menjadi 59 detik. Ya, 1 jam berapa menit? 60 menit. Tidak pernah menjadi 50 menit, tidak pernah menjadi 70 menit. Ya kan? 1 hari berapa jam? 24 jam. Tidak pernah jadi 5 jam. Kan gitu ya? Itu namanya rapi teraturnya alam itu. Sehingga Allah katakan dalam surah Yasin, Allah yang menciptakan alam ini serba teratur. Matahari berada pada porosnya, bulan mengitari matahari pada porosnya, bumi ikut mengitari bulan bersama matahari, mengitari matahari bersama bulan pada porosnya. Terbentuklah yang namanya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, berulang-ulang terus. Hanya saja karena rotasi bumi, rotasi ini karena dia bumi itu berotasi, dia memutar-mutar, terjadi pergeseran. Ya toh? Nah, maka terjadilah hitungan bulan itu kalau di kalender Qamariyah, kalender Islam yang kita kenal dengan Muharram, Safar, kan beda ya. Itu kata Nabi, bulan itu hitungannya seperti ini dan ini. Dilihat ini, nah, seperti ini berarti 30, 29, 30, 29. Tidak pernah menjadi 31. Dadang menjadi 28. Itu kalau memperhatikan perputaran bulan. Tapi ketika orang memperhatikan perputaran bumi mengitari matahari, terjadilah dia 28, 31, 29. Itu karena bahasa ilmu falaknya rotasi bumi. Dia rotasi itu karena dia bergerak. Nah, bergerak itu dia kadang-kadang sedikit-sedikit dia bergeser-geser. Dahulu orang membuat kiblat. Ternyata 10 tahun lalu bergeser arah kiblat karena cok terjadi kampung, cok terjadi bergeser-geser. Itu sebetulnya. Tidak dalam musaki nama geser kiblat. Dulu pertama di kiblat tu, tapi rasa sekian tahun bergeser kiblat. Itu rotasi bumi, pengaruhnya kepada bulan, pengaruhnya kepada melingkari matahari tadi. Sehingga kesimpulannya tadi, pikirkan yang Allah ciptakan. Kalau cari Allah ya tumbuhan, seperti itu loh. Allah menciptakan tumbuhan itu tertata rapi, ya kan? Padi. Allah ciptakan padi untuk makanan manusia, gandum untuk makanan manusia tertata rapi, ya kan? Sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, itu sudah tertata rapi semuanya. Bunga-bunga, pisang, bermacam jenis pisang itu. Banyak jenis pisang,
tumbuh di tanah yang sama, namun pisang itu rasanya berbeda-beda. Kan tidak? Pisang batu, pisang rajo, kalau di awak namanya, pisang lare, pisang kalian, itu berbeda-beda rasanya. Pisang jantan, itu macam-macam itu. Itu artinya apa? Karena ada berbeda-beda rasa. Bunga, ibu-ibu nanam bunga di rumah, ya kan? Biasanya lah bunga itu. Yang luar biasa, kadang-kadang kita temukan satu durian itu pernah terjadi setiap bulannya berbeda-beda rasanya. Atau tidak ada dulu kecuali itu. Nah, itu dalam bahasa filsafat Arab itu an-nadir kalimat itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Oleh karena itu apa ibu? Teorinya apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Awak mencari ke buku, mencari ke mencari ke bawah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi disebut dengan ma'rifatul alam namanya. Apa namanya? Ma'rifatul mengenal alam sampai kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang telah menciptakan alam. Tuhan kita siapa? Yang menciptakan alam. Buktinya apa? Oh, alam itu tersusun rapi, satu aturan. Kalau satu aturan, tidak mungkin yang menciptakan yang dua, tidak mungkin tiga, tidak mungkin nanti. Tentu satu. Itu semua satu aturan. Kemudian khalaqal insana min alam. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, lalu ahli tasawuf merumuskan ini teorinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lah menjadi apa kamu? Lah menjadi apa kate? Lah menjadi apa kamu ni? Nampak dua teratur Israel. Menjadi apa ke dalam lain? Kamu jadi ke dalam diri. Allah memerintahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ke dalam dirimu apakah kamu tidak pernah pula memperhatikan seseorang ini? Ya, ternyata Allah sudah jelaskan diri kita ini tercipta daripada dua unsur. Yang pertama unsur bumi, yang kedua unsur Allah. Yang unsur bumi ini telah diteliti mengandung 4 unsur. Itu unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, udara. Dan itu yang ada di bumi, ada pada tubuh kita. Ya, karena yang kita makan tumbuh di bumi, ya gitu. Maka unsurnya masuk ke diri kita. Maka Allah katakan di surah As-Sajdah ayat 7, wa bada'a khalqal insana min tin. Allah mulai penciptaan Adam dan Hawa itu jasadnya dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Keturunan Adam itu diciptakan dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Lalu saripati tadi menjadi air. Air itu disebut dengan air mani dalam bahasa agama. Itu kalau bahasa ilmiahnya namanya sperma. Bahasa untuk ibu-ibu namanya ovum. Nah, di mana disimpan? Di sulbi wal tara'iq. Sulbi ayah dan tulang dada ibu. Ternyata ovum itu dia menggantung di dalam tulang dada ibu. Sedangkan bibit kita sperma tadi menggantung dalam sulbi ayah kita. Luar biasa. Ternyata setelah kita lihat semuanya makhluk hidup yang namanya hewan, yang namanya hewan dan manusia, yang makhluk hidup yang namanya dabbah itu sama. Itu satu aturan namanya. Tapi anehnya apa, luar biasanya, untuk manusia Allah tambahkan satu unsur lagi. Unsur Allah. Unsur apa? Ada unsur Allah, ada unsur Allah. Itu makanya manusia bisa kenal Allah. Pada binatang tidak ada unsur Allah. Kalau untuk binatang dan tumbuhan, Allah berfirman, itu wa khalaqa kulla shay'in min ma'in hayyin. Allah ciptakan segala sesuatu makhluk hidup dari air. Dari apa? Air. Katanya itu air itu sumber kehidupan.
Coba ibu punya bunga di rumah dari siram-siram dia mati ya. Ya. Coba kecil tak dia mati ya. Ya tak? Ayam tak dia mati ya. Awak nak minum mati wah. Yang mati itu fisik awak. Fisik yang mati. Tapi ada yang tidak mati. Ya, unsur Allah. Ya unsur Allah itu unsur untuk manusia. Itu baru kata yang ibu. Ya. Lebih dalam nama tentang tauhid rububiyah. Namanya ma'rifatul insan namanya. Apa namanya? Mengenal diri. Mengenal manusia. Kalau tadi mengenal alam. Kini mengenal diri. Ya kan? Dahulu Bapak Ibu, sebelum orang dalami kajian mengenal diri ini, kalau di kajian tarekat namanya kajian tubuh, kajian apa? Nah, dalam Al-Quran ada kajian tubuh mengenal diri. Diri itu nafs. Allah bersumpah dengan diri manusia di surah Sajdah dan di surah As-Sams. Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan diri, demi diri dan penyempurnaan penciptaan diri. Allah ciptakan diri Allah, tapi disempurnakan. Bagaimana proses diri itu tercipta? Kata Nabi, kalau kata Allah, kalau Nabi Adam cukup dengan kun, tagaklah tubuh Adam, tagaklah tubuh Hawa, baru ditiupkan roh dalam tubuhnya. Tapi kalau anak Adam dan cucu Adam, semua sawah wa nafakha fihi min ruhi. Setelah Allah sempurnakan penciptaan tubuhnya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2 Allah jelaskan di situ bahwa manusia itu setelah bertemu bibit ayah dan ibu menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, terbentuk tulang belulang. Ya, kemudian dibungkus lagi tulang-tulang tadi. Dalam hadis Nabi, manusia mengalami 3 kali 40 hari. Berapa kali? 40 hari pertama terbentuklah segumpal daging saja baru dari gumpalan darah tadi. 40 hari kedua terbentuklah tulang-tulang saudara. Itu bisa dicari di mikroskop. Sudah ada ini. Tuh, kalau cari di YouTube itu, buka cari YouTube proses tercipta manusia dalam rahim atau kedua itu apa itu di foto di ahli teknologi orang kedokteran foto bapak ibu ya. Sampai mereka tiba terbentuklah daging-daging yang sangat tua dalam rahim. Langkok 120 hari kecil Nabi. Barang? Hari. Allah akan ciptakan Allah akan punya. Suma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan manusia dengan meniupkan ruh manusia yang diciptakan dari ruhnya, lalu dia tiupkan ke tubuh manusia. Sebelum Allah tiupkan ruh yang diciptakan dari ruhnya tadi, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Ma'arij 172. Apa kata Allah kepada roh yang diciptakan dari rohnya tadi? Alastu birabbikum, bukankah engkau berasal dari rohku? Bukankah aku yang ciptakan kamu dari rohku? Lalu roh menjawab, bala syahidna, betul. Engkau Tuhan kami yang ciptakan kami dari rohmu. Setelah bersaksi dalam alam roh kepada Allah, syahidna. Setelah alai kami, awak mengenal syahadat. Jadi manusia itu dalam rahim sebelum ditiupkan rohnya adalah syahadat kepada Allah. Bahasanya syahidnya. Dia menyaksikan, dia mengakui bahwa dirinya roh itu dari Allah. Sebelum Allah tiupkan roh dalam tubuh, Allah memanggil malaikat. Malaikat Israel, malaikat muhafizin, malaikat rakib yang Allah tuju mengawal manusia. Apa kata Allah? Catat program hidup manusia. Di setiap manusia pun dia buat programnya. Baca surah Al-A'la
Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dia Allah dalam ciptakan makhluknya lalu dia sempurnakan. Ya toh? Walladzi qaddara fahada. Dia yang memprogram setiap makhluknya. Jadi setiap makhluk ini program di Allah. Apa programnya? Yang pertama berapa jumlah umurnya. Yang kedua berapa jumlah rezekinya. Yang ketiga bagaimana jalan hidupnya. Yang keempat apakah dia jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Lalu rahasiakan kepadanya. Setelah diprogram manusia tidak dia tahu. Bagaimana dia tahu? Sebab awak itu akan memberikan petunjuk untuk menjalankan program tadi. Kalau lakukan sesuai dengan petunjuk, maka awak insyaAllah akan masuk surga. Allah jamin. Ada petunjuknya berdasarkan program. Apa petunjuk berdasarkan program itu? Dari Al-Quran itu sudah diamalkan tadi. Jadi program itu adalah petunjuk bagi awak. Jadi kalau misalnya sholat, awak bawa bakso, awak bawa zakat, awak bawa kurban, gitu kan? Itu menjalankan program. Awak makan, awak minum, yang Allah lagi bagi itu program. Petunjuknya dalam Al-Quran. Seperti itu. Setelah Allah sempurnakan dengan membuat program tadi, nah program itu tidak berubah, tapi dirahasiakan awak. Awak tak tahu berapa jumlah umur awak. Awak tak tahu berapa jumlah rezeki awak. Awak tak tahu berapa akhir ini awak berjalan jauh dan awak tak tahu apa awak jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Tapi dalam petunjuk sudah dia bayangkan yang akan masuk surga itu tanda-tandanya ada. Siapa tanda-tandanya? Orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Itu tanda-tanda orang masuk surga. Yang tanda-tanda yang tidak masuk surga apa? Tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa. Itu tanda-tandanya. Makanya Allah kasih tanda-tandanya. Tidak. Setelah Allah tiupkan, setelah Allah sempurnakan tadi dengan program tadi, baru Allah tiupkan ke tubuh kita rohnya. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Ibarat bertekot tubuh manusia tambah satu roh dengan jasad, berfungsilah alat-alat tubuh hawa yang Allah sempurnakan tadi. Apa itu? Allah ciptakan telinga untuk mendengar, Allah ciptakan mata untuk melihat, Allah ciptakan hati untuk merasa, Allah ciptakan otak untuk berpikir, Allah ciptakan lambung untuk makan, Allah ciptakan kelamin untuk berketurunan. Allah tiupkan roh baru berfungsi alat tadi. Kalau tidak ada roh tidak berfungsi juga. Ada bayi lahir yang tidak bangun apa? Ada bayi lain tak bernyawa aku. Tak berfungsi kan? Lima itu tak berfungsi kan? Bangun ke berfungsi telinga, pada berfungsi mata, pada berfungsi pagi dan nafsu. Dek kalau ada roh. Apa kata Allah? Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Kami sempurnakan cipta manusia dengan meniupkan rohnya dalam tubuh manusia, kata Allah. Setelah roh bergabung dengan jasad, wajah ala lakum sama, mampulah telinga mendengar, wal basar wal absara, mampulah mata mencari, wal afidah, mampulah hati mendorong otak berpikir, mendorong nafsu untuk berkeinginan. Mulai masuk ke ibu, hati berfungsi, yaitu mendorong hati untuk merasa, mendorong otak untuk berpikir, mendorong nafsu untuk berkeinginan. Jadi nafsu itu baru berfungsi kalau ada hati berfungsi. Kalau hati tidak berfungsi, nafsu itu. Sebab keinginan itu munculnya dalam hati, bukan di nafsu. Nafsu cuma alat. Ya tak? Berpikir itu dulu. Kalau hati tidak mendorong otak berpikir, tak pernah berpikir apa. Tapi didorong oleh hati baru pikir. Kalau pun didorong untuk merasa, baru merasa apa itu. Jadi Allah berikan ke manusia mendengar, melihat, merasa, berpikir dan nafsu 5 macam. Ya Pak Ibu.
Siap di mana itu munculnya itu yang membawa roh tadi? Kenapa? Karena Allah yang memiliki sifat itu. Allah memiliki maha melihat. Allah memiliki sifat maha mendengar, maha melihat, maha merasa, maha berpikir, maha berkeinginan Allah. Itu ada dalam Asmaul Husna. Jadi itulah dia Pak. Kalau ada yang dari Allah, maka Allah mengatakan kawan di surah Al-Isra ayat 36. Apa kata Allah? Alat-alat tadi itu ada gunanya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan dikarajokan satu karajo anggota tubuh kalau tak ada ilmu untuk apa karajo. Dari mana masuknya ilmu? Di mana datangnya ilmu? Datang ilmu yang pertama dari nanti dagang. Yo. Yang kedua dari yang dicari. Yo. Dan ketiga dari yang dirasa. Yo. Dan keempat dari yang dipikir. Yang kelima dari yang diinginkan. Muncullah ilmu tentang berkehidupan. Kemudian tak cukup manusia dengan ilmu yang dari yang didengarnya dong, dari yang dicarinya dong, dari yang dirasakannya dong, dari yang dipikirkannya dong, dari yang diinginkan. Masih ada satu ilmu lagi kata Allah. Apa itu? Petunjuk untuk berkehidupan. Ilmu ini Allah paketkan ke manusia. Semenjak Adam langsung dikasih ilmu itu. Ya, Allah memberikan wahyu kepada Adam. Wa alamal adama asma'a kullaha. Allah memberikan wahyu kepada Adam, diberitahu kepada Adam nama-nama semua makhluk. Adam bisa mencapai nama-nama Allah. Itu firman Allah. Langsung Allah ke Adam. Kalau Nabi Muhammad disampaikan oleh Malaikat Jibril, itulah dia Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Itu makanya apa itu di surah Al-A'la itu, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmunya kepada manusia, langsung kepada manusia diberikan yang bukan hasil yang dilihat manusia, hasil yang didengar manusia, hasil yang dipikirkan, hasil yang dirasakan di nafsu yang diinginkan. Tapi Allah paketkan kepada manusia beransur-ansur. Semenjak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur 40 tahun sampai beliau wafat 63 tahun, 23 tahun lebih kurang lamanya, petunjuk itu dipaketkan sempurna kepada Nabi kita sampai kepada kita. Itulah dia kita baca jadi Al-Quran. Surat As-Sajdah tadi itu. Nah, jadi oleh karena itu, kini awal tahu yang berzikir itu jasad apa roh? Roh. Yang berpikir itu jasad apa roh? Roh. Yang berkeinginan itu jasad apa roh? Roh. Ya kan? Yang bernafsunya roh. Jadi kalau roh yang bernafsu haruslah sesuai dengan sumbernya. Sumbernya dari Allah, petunjuk Al-Quran. Maka Allah katakan, inna sama telinga yang mendengar, wal basar mata yang melihat, wal fuada hati yang merasa, otak yang berpikir, nafsu yang berkeinginan, semuanya akan memintai pertanggungjawaban. Nah, Ibrahim alaihissalam dalam pengalamannya dia sudah tuntas memikirkan itu dalam tauhid rububiyah tadi. Maka dia mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hanya menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, termasuk dirinya sendiri. Itu hanif, lurus, tidak ada batas antara aku dengan Allah. Jadi hanif itu apa itu tidak ada batas. Ibarat bapak mana dulu ya baby Pak. Kalau pertemukan di Jogja, itu pendek katanya. Kok panjang mah? Tapi saya lihat dulu pendek. Ya dong. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi Allah juga tahu yang jauh dari kita. Gitu maksudnya. Hanif itu. Jangan dikatakan Allah itu jauh. Allah mengatakan yang jauh karena dia ilmunya mencakup seluruh alam itu. Ya, hanif itu. Hanya itu kita rasakan. Kalau kita sudah merasakan hanif, kita sudah sangat dekat dengan Allah. Nah, yang membuat kita dekat dengan Allah karena kita punya roh. Roh itulah yang berzikir kepada Allah.
Makanya Bapak Ibu ya, Ibrahim itu dalam pengalaman tauhidnya, dia setelah mengalami Allah menciptakan Allah, dirinya ciptaan Allah, dia masuk kepada yang nomor dua, tauhid mulkiyah. Apa itu? Allah yang memiliki semuanya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di diri kita juga milik Allah. Nah itu. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah di surat An-Nas disebut itu. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Malikin nas, yang memiliki manusia. Di situ. Yang memiliki manusia. Jadi Ibrahim, karena dia sudah merasakan dirinya milik Allah, anaknya milik Allah, ketika Allah perintahkan kepadanya untuk berkorban dengan menyembelih anaknya, langsung dikerjakan, tidak pikir-pikir. Ya, ini orang fil manam ani adbahuka. Hai anakku, aku bermimpi lewat wahyu. Wahyu disampaikan kepada aku lewat mimpiku. Allah memerintahkan aku agar aku menyembelih engkau. Fanzur masata, bagaimana pendapatmu? Tanya tuh Ibrahim berhasil mendidik anaknya yang lalu Ismail tadi. Ismail pun sama kayak kiranya Ibrahim. Ini bukan milik ayahnya, tapi milik Allah. Kalau ini masuk ke milik Allah, akhirnya ya abad, hai ayahku, if'al ma tu'maru, laksanakanlah. Aku ini kan bukan milik engkau, tapi kan milik Allah. Kembalikanlah kepada Allah. Ya kan? Satajiduni insya Allah binasabilin. Engkau akan memperoleh aku, semoga aku menjadi orang bersabar. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, agar kita bisa merasakan tauhid rububiyah uluhiyah tadi, sabar. Apa katanya? Sabar. Berzikir sabar, menghadapi fenomena hidup sabar. Sabar itu apa? Sabar itu artinya redha. Apa artinya? Reda. Redha. Suka. Suka itu bebas sabar. Kalau tidak suka dari sabar ya dia. Ya kan? Sebab suka itu menjadi bersabar. Kalau kita suka kita sabar. Contoh, awak ini gapai kamu ini suka awak suka bawa mobil tadi, sabar awak jalan motor tadi. Tapi warna suka rupanya motor bisa tabrakan jalan, ya Pak. Suka, jadi suka apa yang Allah putuskan kepada kita. Nah, sekarang kita sudah membahas pada 2 minggu yang lalu. Diri kita milik Allah, harta kita milik Allah, anak kita milik Allah. Nah, sekarang kita buktikan dengan datangnya hari yang berkorban, maka wajib kita berkorban. Selagi masih ada yang akan kita ikut berkorban, setidak-tidaknya kata Nabi, satu rumah satu korban. Kalau masih mampu dan orang berapa? Di rumah. Kuliahkah kita berkorban Atena muawal, istri awak, anak awak, menantu dan keluarga tadi kuliah. Itu Nabi membuktikan itu dalam perbuatan Nabi sendiri. Kalau lah biar kecewa, kuliah kabarku, kuliah cesra, kuliah berarti sesuai dengan kemampuan masih. Kalau tidak mau kuliah dia tidak mau korban kuliah, tidak ada orang yang berkorban. Dia Allah katakan dalam Quran, bagi-bagilah dagingnya kepada orang-orang yang tidak ikut berkorban. Kamu yang berkorban boleh juga menikmati sedikit daging itu, kata Allah. Tapi Allah katakan dalam ayat lain, la yanaluha wala dima'uha walakiyanal taqwa minhu. Darah yang mencur dan yang kamu bagi ke orang-orangnya tidak sampai kepada Allah. Dan sampai kepada Allah kepatuhan. Apa namanya? Kepatuhan. Itu dari Ibrahim tadi. Ini masukkan diri Allah sangat patuh. Tadi kan kemudian tadi yang Allah ciptakan patuh kepada Allah kan itu. Patuh kepada aturan. Mari kita patuhi aturan Allah itu. Kalau kita patuhi aturan Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang masuk tauhid yang nomor 3. Apa namanya? Tauhid uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Di mana semuanya kita persembahkan kepada Allah. Kita sembah Allah. Harta kita untuk menyembah Allah, beribadah bahasanya. Mengurus istri beribadah kepada Allah. Mengurus suami beribadah kepada Allah.
Mengurus anak nilainya ibadah kepada Allah. Kata ini kuncinya innamal amalu bisiko kuncinya. Niatkanlah ibadah saroni. Awak bisa sabar. Kalau dah niatkan ibadah bisa sabar. Betul apa Ibu? Betul. Maka ibadah itu adalah orang yang sangat sabar. Orang yang muslim, orang yang sudah sampai pada tingkat dan pernah berpisah. Mudah-mudahan dengan pemahaman ma'rifatul alam, ma'rifatul insan ini kita semakin dekat kepada Allah dan kita merasakan tenang hidup di dunia, insya Allah sampai mati hidup kita di dunia. Amin ya rabbal. Banyak maaf atas semua kesalahan dan kasih atas perhatian karena waktu sudah masuk. Kita tutup dengan baca hamdalah. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita melaksanakannya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin.